Perkenalkan, nama saya Zahra Wahid dengan NIM 230811020016. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman singkat saya mengenai materi-materi dari MK Hukum Bisnis. Nah, materi pertama yaitu hukum bisnis. Yang kita ketahui, hukum tidak terlepas dari namanya peraturan. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Nah, kita masuk pada topik pembahasan. Hukum bisnis adalah cabang dari hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur aktivitas bisnis, termasuk pembentukan perusahaan, kontrak, transaksi perdagangan, tanggung jawab perusahaan, perlindungan konsumen, dan banyak lagi. Hukum bisnis mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bisnis, mulai dari pendirian perusahaan hingga penyelesaian sengketa. Perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri, dan keuangan yang memiliki hubungannya. Hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman adalah sebuah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Tujuan dari hukum bisnis adalah menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar, melindungi berbagai jenis usaha yang ada, memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan perbankan, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi, menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman. Selanjutnya, prinsip umum dalam hukum, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan bisnis atau undang-undang perseroan terbatas, UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan sebagainya. KUH Perdata mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antar perseorangan dengan badan hukum. Contohnya jual beli, persewaan, pinjam meminjam, termasuk kredit, dan lain-lain. KUHP yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan, penggelapan, dan sebagainya. KUHD yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan dan lain-lain. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perjanjian atau kontrak bisnis. Hukum perjanjian adalah bagian penting dari hukum kontrak yang mengatur proses pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Hukum perjanjian menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat. Ini termasuk unsur-unsur seperti kesepakatan, pertimbangan, kapasitas hukum, tujuan yang sah, dan kepatutan. Macam-macam perjanjian, yang pertama perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, yang kedua perjanjian bebas dan perjanjian beban, yang ketiga perjanjian konsensual, perjanjian aktual, dan perjanjian resmi, perjanjian bernama, perjanjian anonim, dan perjanjian campuran. Hukum perjanjian bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan dapat diandalkan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, serta untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk usaha bisnis. Bisnis persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Perusahaan atau company adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan,
dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Bentuk-bentuk usaha bisnis yaitu perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, yayasan. Undang-Undang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka 1, perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik. Selanjutnya, materi keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan, modal yang terdiri dari sero atau saham. Terbatas, legal liability, tanggung jawab pemegang saham. Terbatas, nilai nominal semua saham yang dimiliki. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1, PT Legal Entity, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UPT serta peraturan pelaksanaannya. Hukum bisnis perseroan terbatas, Pasal 3, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Selanjutnya, materi kelima yaitu lembaga jasa keuangan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Pasal 1 10 UU nomor 4 2023, lembaga jasa keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, lembaga keuangan bank bertindak sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan non-bank, badan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana terutama dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama dengan membiayai investasi perusahaan. Tidak diizinkan untuk melaksanakan usaha pengumpulan dana atau bertindak sebagai penghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Bank sentral hanya ada satu di tiap-tiap negara. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Peran bank sentral sebagai bank sirkulasi, mengatur, mengkoordinir, mengawasi, memberi tindakan pada dunia perbankan. Tujuan bank sentral mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Tugas bank sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank-bank pemegang kas negara. Dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah tentang RAPBN, dapat membantu penerbitan surat-surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah. Baik, kita lanjut pada materi terakhir yaitu materi 6, bisnis jasa keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan, menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Fungsi LKBB,
melaksanakan usaha di bidang keuangan, memberikan fasilitas kredit atau bantuan modal sebagai perantara bagi perusahaan antara pemilik modal dan perusahaan yang membutuhkan modal. Memperluas sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha bisnis, membantu pembangunan di bidang ekonomi. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank: pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, pasar uang, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna, perusahaan anjak piutang, finansial teknologi, perusahaan dana pensiun customer finance. Itulah presentasi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.